الذي أكرمنا بأمة سيدنا محمد. الحمد لله الذي شرفنا بأمة سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بآله وصحبه ومواله. أما بعد، نوينا التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع والمذاكرة والاستذكار والحث على التمسك بكتاب الله صلى الله عليه وسلم والدعاء للهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وقرب وثواب سبحانه وتعالى. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. Hadzatul muhtaramin, para alim ulama, para kiai, para asatidz, para kesepuhan, wabil khusus khadim hadal musalla al Ustadz Hendi, kita doakan semoga guru-guru kita semua, kesepuhan kita semua, Allah berikan kepada beliau-beliau panjang umur, sehat walafiat dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dapat membimbing kita semua sehingga kita mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang saya hormati aparatur pemerintahan desa Sindang Laut, yang kita doakan semoga beliau-beliau dapat membawa desa Sindang Laut menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Yang saya hormati para bapak, para ibu, hadirin wal hadirat, para pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan siang hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama di majelis yang mulia, di majelis yang insyaallah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dicintai oleh Nabi Muhammad. Allah turunkan ampunan di tempat ini, Allah turunkan rahmat di tempat ini, sehingga tidak keluar dari majlis ini terkecuali kita semua mendapatkan ampunan dari Allah. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kesehatan, Allah tambahkan rezekinya, Allah tambahkan kesehatannya, Allah tambahkan istrinya. Amin ya rabbal. Yang punya hutang semoga dibebaskan hutangnya. Tenang Bu. Ini waktu yang mustajab. Apapun yang kita minta insyaallah dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau mau nambah doa sekarang, insyaallah dikabul oleh Allah. Bagaimana caranya nambah istri? Gampang Pak Kiai. Allah berfirman, la in syakartum la azidan. Syukuri istri yang ada, insyaallah ditambah oleh Allah. Kalau kiai anaknya harus banyak, betul. Kenapa? Biar banyak penerus perjuangan untuk memperjuangkan sebagai warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kiai-kiai itu tahu kalau memperbanyak anak itu menyenangkan Nabi Muhammad. Karena Nabi itu nanti di akhirat akan bangga-banggaan dengan nabi-nabi yang lain. Tanakahu taksuru fa inni mubahim bikumul umama yaumal kiamah. Maka perbanyak anak. Anak cuman 2. Begitu masuk rumah sakit, yang satu ikut sakit, yang satu jauh. Siapa yang nunggu? Tapi kalau anak 20 masa absen semuanya, betul? Kalau anak 20 begitu masuk rumah sakit, jantung lagi Hasna Medika, begitu keluar dari rumah sakit 20 juta. Anaknya 20 ringan, cuman 1 jutaan, betul?
Anak cuma 2. Anaknya bilang, "Papa, gara-gara anak cuma 2 kita 10 jutaan ini." Nah, maka dari itu perbanyak anak. Amin. Kalau kiai ini anaknya banyak. Kenapa? Karena gak ada hiburannya kecuali itu. Kiai itu nongkrong gak pantas. Betul. Mau nyantai-nyantai di depan gak pantas. Makanya hiburannya itu doang. Makanya anaknya banyak. Kedua, pakai sarung gampang. Coba yang pakai celana ini, usal macet pisan, ya? Nggak jadi sudah. Tapi niatnya bukan itu, memperbanyak anak. Niatnya apa? Membantu agar Nabi Muhammad bergembira. Kita nyumbang supaya umat ini banyak. Karena Nabi Muhammad itu nanti beliau akan bangga-banggaan dengan nabi-nabi lain. Nih umatku yang paling banyak. Ternyata bapak nyumbang 20. Ya Rasulullah, nih anak saya 20. Nih saya nyumbang 20 umat. Rasulullah senang. Betul. Kedua, tabarukan supaya dapat doa dari anak-anak yang soleh. Begitu. Banyaklah faidahnya anak banyak. Istri saya Pak Ustadz cuman menghasilkan cuman 2. Sampai sekarang belum hamil lagi. Kawin lagi. Amin. Shallu ala Nabi Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita berkumpul di tempat ini tidak ada lain karena kita ingin dianggap sebagai umat yang mencintai Nabi Muhammad, ingin menanamkan kecintaan kepada Nabi Muhammad. Tadi dikatakan mencintai Nabi Muhammad tidak harus ada dalil, tetapi bagaimana caranya kita untuk menanamkan kecintaan kepada Nabi Muhammad. Dan kecintaan kepada Nabi Muhammad adalah modal yang paling utama untuk mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad, untuk mendapatkan surga bersama Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Sebab diceritakan waktu itu Rasulullah sedang menyampaikan tentang hari kiamat. Begitu Nabi Muhammad sedang membahas tentang hari kiamat, di mana para sahabat-sahabat mereka menangis menitikkan air mata. Di situ ada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, dan sahabat-sahabat lain. Mereka sedang menangis memikirkan bagaimana nanti di hari kiamat, bagaimana di alam mahsyar, bagaimana hitungan amal, bagaimana timbangan amal, bagaimana sirat, jembatan yang pasti akan kita lewati, sementara di bawahnya neraka jahanam. Sewaktu para sahabat-sahabat ini sedang menangis menitikkan air mata, membahas tentang hari kiamat, bagaimana kami termasuk orang yang selamat atau tidak. Bahkan Sayyidina Abu Bakar mengatakan, "Hai kucing, kau lebih bagus, lebih utama, lebih hebat daripada aku. Kau mati urusanmu selesai. Sementara aku ketika mati, aku harus berhadapan dengan pertanyaan kubur." Ia kalau bisa jawab, walaupun sudah dibocorkan. Kan udah dibocorin sama kiai, betul. Nanti kalau ditanya man robuka, jawabannya Robbi Allah. Masa masih nggak bisa jawab? Padahal sudah dibocorkan. Kalau ujian nasional kan masih segelan, wajar kalau nggak bisa. Ini sudah dikasih bocoran sama kiai. Itu yang mereka pikirkan. Sehingga Sayyidina Abu Bakar mengatakan, "Kucing, kau lebih hebat daripada aku. Kenapa? Kau mati selesai urusanmu. Sementara aku mati masih akan melewati pertanyaan kubur, siksa kubur, selamat atau enggak, timbangan amal, hitungan amal dan sebagainya, sehingga nanti pak ujungnya apakah masuk surga atau masuk ke dalam neraka. Naudzubillah min." Sewaktu sahabat-sahabat ini mereka sedang menangis, datanglah rajulun minal badiyah, satu laki-laki dari kampung, orang Sundang Laut. Sindang Laut kota apa kampung? Ayah pasar teh ayah. Wonten pasar boten? Wonten. Masjid Jame wonten. Teng ilmu fikih niku nek wonten masjid Jame, wonten apa? Pasar, berarti disebut Madinah, disebut kota. Berarti bukan orang Sunda Laut, iya mah berartinya. Nurungkapna. Ya. Orang kampung ini datang. Begitu datang, para sahabat sedang menangis. Dia malah tanya sama Rasul, "Ya Rasulullah, mata sa'ah ya Rasulullah, kapan sih hari kiamatnya?"
Sahabat melongo semua. Kita lagi mikirin hari kiamat selamat apa kagak. Nih orang malah tanya kapan hari kiamat, seolah-olah nantang. Kapan hari kiamatnya ya Rasulullah? Rasulullah pun kaget. Dan Rasulullah balik tanya sama orang ini, ma'adatalah ya rajul, hai orang kampung, hai orang Arabi, apa yang telah kau persiapkan sehingga kau tanya kapan hari kiamat? Begitu ditanya oleh Nabi seperti ini, dia bingung. Aduh, apa ya? Ya Rasulullah, sholat saya sedikit. Sholat saya sedikit, cuman sholat 5 waktu doang. Itu pun kadang-kadang berjamaah, kadang-kadang kagak. Osok berjamaah itu osok. Ada yang gak sholat di sini ada? Ada. Hadir orangnya. Masya Allah. Semoga dapat hidayah. Amin. Oh, meninggalkan sholat itu dosanya lebih gede daripada zina dan ngebunuh. Dalam kitab Irsyadul Ibad diceritakan ada seorang nenek-nenek datang kepada Nabi Musa. Ya Nabi Musa, ya engkau adalah Nabi Allah, engkau adalah orang yang dekat dengan Allah, tolong saya wahai Nabi Musa. Kenapa nek? Saya melakukan dosa besar wahai Nabi Musa. Apa kesalahanmu? Begini wahai Nabi Musa, saya ini zina. Naudzubillah min. Zina dosa gede apa dosa kecil? Dosa gede. Naudzubillah min. Zina itu kalau udah kawin masih zina maka diranjam, bukan diranjang. Diranjam. Asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya farjumuhuma albattata. Diranjam. Apa diranjam itu? Dilempari batu sedengan sampai Makanya sekarang nih banyak mayit yang masih hidup. Mayit tapi masih harusnya dia sudah mati, diranjam karena dia zina, pada sudah punya istri, punya suami, tetapi karena hukum Islam gak berlaku. Kalau dia belum pernah nikah, masih pemuda, masih bujangan, masih perawan, dia zina, namanya zina ghair muhsan, maka dijilid, dicambuk 100 jilidan. Ya, azaniyatu wazani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah, 100 jilidan dicambuk. Dosa gede. Lalu setelah saya zina Nabi Musa, lalu saya hamil. Aduh, you nenek-nenek kok hamil ya. Setelah hamil saya melahirkan. Selamat disesar. Kagak. Zaman dulu nggak ada sesar. Sekarang dikit-dikit sesar, betul. Jangan takut, ntar dulu kalau misalkan kata harus disesar, tenang. Sabar, baca doa, baca surat Yasin. Baca doa Hannah waladat Maryam, Maryam waladat Isa, ukhruj ayyuhal maulud biqadri malikil ma'bud. Perbanyak baca sholawat. Sebelumnya sewaktu mulai hamil baca doa setiap hari suaminya. Allahumma hfadz ma fi batni zaujati minal janin waj'alhu dzurriyyatan thayyibah waj'alhu waladan sholihan shoyihan hadhiqan aliman amilan sa'idan marzuqan muwaffiqan lil khairat ghaniyan sakhiyan zairan lil haramain li adain nusukan baron lil walidain. Allahumma ahsin khalqahu wa khuluquhu wa ahsin sautahu li qiraatil Qur'an wal hadisin nabawi bijai nabika Muhammad SAW. Allahumma waffiq li ta'atika wa ta'ati rasulik wa husni ibadatik. Allahumma sa'il khurujahu indal wilada warzuqhu wa ummahu wa walidahu assalamata wa sa'ada wal afiyata wa syahada wa husnal khatimah. Allahumma fadil walada alladhi akhrajaka min alami dhulami ila alamin nur waj'alhu syahidan wa mubarakan wa aliman wa hafidhan min kalamikal maknun wa kitabikal mahfud. Allahumma tawil umrahu wa sahih jasadahu waj'alhu sabiran minal marad wal asqam wal atash bi barakati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Perbanyak doa eta. Apal teh doana? Yang pengen apal doanya nanti pulang dari sini buka Facebooknya Ustadz Ahmad Fauzan LC, nanti bisa diulang, ditulis ya. Baca doa dari awal, biar apa? Biar gak disesar. Gak mungkin Allah menciptakan dalam perut gak keluar tuh, gak mungkin. Betul. Kambing aja gak ada bidannya, lahir kok. Kita kok gak yakin. Sabar. Jadi kalau bidan ini waktunya harus keluar, ini harus lahiran. Sabar Bu Bidan, saya mau doa dulu nih. Minta dulu sama Allah. Tunggu aja sejam lagi ya. Dulu minta kepada Allah. Insya Allah akan dimudahkan oleh Allah. Amin. Ya Rabbal
alamin. Dari awal-awalnya itu tadi, doa tadi selalu dibaca dari awal. Alhamdulillah, saya anak 3, gini-gini udah 3, rencana 20. Anak yang terakhir kemarin, Masya Allah, Alhamdulillah, hadiah hari santri tanggal 22 pas hari santri lahir anak saya. Itu saya bawa ke bidan. Begitu sampai ke bidan, bidannya beresin alat-alat. Kata bidan, ini sarung panjangnya harus ada 3. Saya baru bawa 1, 2 lagi. Akhirnya saya ke depan. Ke depan saya bilang sama anak-anak, itu tolong ambilin sarung ke rumah ya, gini. Pas balik lagi cuma 1 menit udah lahir. Masya Allah, nggak nyaksiin pas lahirnya. Alhamdulillah, tahadusan binikmah, dimudahkan oleh Allah. Kenapa? Banyak doa, banyak sodakoh juga. Biar apa? Biar dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya zina, lalu saya hamil, kata ibu-ibu ini, lalu melahirkan. Setelah melahirkan saya bunuh itu anak. Wahai Nabi Musa. Nabi Musa begitu dengar seperti itu, Masya Allah, mohon maaf, agak masuk angin ya. Panas. Kalau dimatiin panas, kalau dimatiin masuk angin. Karena saya ini tadi malam aja dari maghrib sampai malam itu 3 tempat. Ya, jadi kurang istirahat. Ini barusan saya dari Jaga Satru, ada acara daurah dengan Syekh Muhammad Amin Ashinkiti dari Mauritania. Dari sana langsung ke sini. Alhamdulillah, nanti sore di Sidaraja. Maka dari itu mohon doa semoga Allah berikan kesehatan. Amin ya Rabbal Alamin. Begitu dengar Nabi Musa, nenek-nenek ini dia zina lalu membunuh anaknya. Apa kata Nabi Musa? Nenek, ukhruji, keluar dari sini nenek, ini bisa turun adab Allah. Pergi. Nabi Musa ini mengusir si nenek tadi. Sehingga nenek ini dia pergi dengan nangis, menitikan air mata. Dia harapannya bisa minta doa sama Nabi Musa biar cepat diijabah oleh Allah. Ternyata malah diusir oleh Nabi. Begitu nenek ini pergi, malaikat Jibril datang kepada Nabi Musa. Ya Musa, ya, kenapa kau usir nenek tadi? Kata Nabi Musa, wahai Jibril, apakah ada orang yang lebih jelek daripada nenek tadi? Sehingga dia itu zina, lalu dia membunuh anaknya. Apa ada orang yang lebih jelek daripada itu? Jawab malaikat Jibril, ada wahai Musa. Siapa? Tarikus sholati amdan, orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja. Na'udzubillah min. Maka sekarang nih kalau ada orang yang kagak sholat, difoto, masukin ke Facebook. Ini orang dosanya lebih gede daripada zina dan ngebunuh. Kenapa emang? Ninggalin sholat. Padahal kalau orang membunuh itu biasanya ditangkap polisi, betul? Harusnya yang ditangkap itu siapa? Orang yang ninggalin sholat karena dosanya lebih gede. Na'udzubillah min. Saya sholat sedikit wahai Rasulullah, dan puasa saya sedikit, sodakoh apalagi, ya saya orang miskin, amalan saya sedikit. Cuman saya modalnya 1 ya Rasulullah. Apa? Inni uhibbullaha wa rasulahu, aku mencintai Allah dan Rasulnya. Begitu Nabi Muhammad dengar jawaban orang kampung ini, maka Nabi mengatakan, anta ma'aman ahbabta, kamu akan bersama orang yang kamu cintai. Begitu dengar kalimat ini, sahabat-sahabat Nabi, diantaranya Anas bin Malik, beliau mengatakan, saya bergembira setelah saya bergembira masuk Islam, kedua kalinya saya bergembira mendengar Nabi Muhammad mengatakan, kamu akan bersama orang yang kamu cintai. Kenapa? Karena kami sadar sholat kami sedikit, ibadah kami sedikit, akan tetapi kami mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mereka sadar mencintai Nabi Muhammad akan bersama Nabi Muhammad nanti di akhirat. Maka dari itu kita kumpul di tempat ini tidak ada lain karena kecintaan kita kepada Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Maka ini yang paling penting, mencintai Nabi Muhammad, tanamkan dan idolakan Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini ngidolain Messi, ngidolain Ronald, silahkan nanti di akhirat sama Ronald. Ibu seneng Lady Gaga, betul?
Lady Gaga kenal? Enggak. Ibu-ibu di sini mah nggak nyaut ya. Khusyuknya ke bawah. Nggak apa-apa. Yang ngantuk nggak apa-apa. Kenapa? Karena sedang ada di taman surga. Ya. Idolakan Lady Gaga, silahkan sama Lady Gaga nanti di akhirat. Naudzubillah min. Maka idolakan Nabi Muhammad. Cek anak-anak kita yang ada di handphonenya, apa isinya, videonya apa. Apakah video pengajian? Ataukah mungkin lagu-lagu dangdut palapa misalkan, dan lain sebagainya. Maka ini penting untuk kita semua. Kenapa? Ini tanggung jawab kita nanti di akhirat. Naudzubillah min. Nanti di akhirat diceritakan ada orang tua suami istri. Mereka berdua ini jalan-jalan, dia akan masuk surga. Begitu mereka sudah mau sampai masuk surga, ternyata ada panggilan dari belakang, ya zalim, hai orang zalim, hai kurang ajar, tunggu sebentar. Orang tua yang akan masuk surga ini kaget. Mau masuk surga kok ada yang manggil gak enak. Akhirnya dia tengok ke belakang. Begitu tengok ke belakang, tambah dekat. Ternyata yang datang itu adalah anak-anaknya. Kata orang tua ini, "Hei, bukankah kau anakku?" "Ya, wahai zalim, hai kurang ajar." "Loh, kenapa kau panggil aku kurang ajar? Kenapa kau panggil aku zalim?" "Ya, karena kau adalah orang yang zalim dan kau adalah orang yang kurang ajar." Kata ayahnya, "Kurang ajar bagaimana? Zalim bagaimana? Bukankah sewaktu di dunia kau ingin menikah, aku nikahkan. Kau ingin sekolah, aku sekolahkan. Kau ingin kuliah, aku kuliahkan. Kau ingin mobil, aku belikan. Kau ingin motor, aku belikan. Apapun yang kau inginkan, aku kasih. Lalu kau bilang aku adalah yang zalim." Shallu ala Nabi Muhammad. "Kau panggil aku hai zalim, dari mana zalimnya?" Dijawab oleh anak ini, "Hei zalim, hai kurang ajar. Ya, sewaktu di dunia aku ingin nikah, kau nikahkan. Aku ingin sekolah, kau sekolahkan. Aku ingin kuliah, kau kuliahkan. Aku ingin rumah, kau buatkan. Apapun yang aku inginkan, kau kasih, kau beri. Akan tetapi sewaktu di dunia kau tidak pernah mengurusi aku tentang urusan agama, sehingga aku menjadi orang yang ahli maksiat. Saya tidak tahu apa itu fardunya sholat. Saya tidak tahu apa itu yang membatalkan sholat. Saya tidak tahu apa yang membatalkan wudhu. Saya tidak tahu halal, haram dan lain sebagainya. Hukum-hukum Allah saya tidak tahu. Karena apa? Karena kau tidak pernah mengajari aku tentang urusan agama." Maka dari itu, engkau ini adalah orang yang zalim. Engkau adalah orang yang kurang ajar. Maka dari itu ya Allah, berikan hak saya sebagai anak ya Allah. Masukkanlah kedua orang tuaku ke dalam neraka ya Allah, karena dia telah menzalimiku sehingga aku menjadi orang yang ahli maksiat. Naudzubillah min. Maka dari itu Bapak Ibu, yuk anak-anaknya dimasukin ke madrasah, ke musola untuk belajar menuntut ilmu, biar mereka kenal dengan agama. Jangan sampai anak-anak kita jauh dari agama. Naudzubillah min dalik, sehingga kita nanti di akhirat akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala, dituntut oleh anak-anak kita. Naudzubillah min. Semoga anak-anak kita menjadi anak-anak yang solihin solihat. Amin ya rabbal alamin. Jadi intinya apa? Mencintai Nabi Muhammad, akan bersama Nabi Muhammad nanti di surga. Amin ya rabbal alamin. Kayaknya sambil ngadeg nih agak enak ya. Masya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Diceritakan pada waktu itu Abdullah bin Abbas ini bermimpi ketemu dengan Abu Lahab. Kenal Abu Lahab, Bu? Pak, kenal Abu Lahab? Kenal ya? Hah? Abu Lahab ini adalah orang yang dinas dalam Al-Quran. Ada satu surat, Tabbat yada Abi Lahabin
wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma. Abu Lahab ini adalah orang kafir, paman Nabi Muhammad. Abu Lahab ini sewaktu mendengar kabar kelahiran Nabi Muhammad, dikasih tahu oleh Suwaibah budaknya. Kata Suwaibah, wahai Abu Lahab, ya, keponakanmu sudah lahir. Senang Abu Lahab begitu dengar keponakannya lahir. Siapa? Nabi Muhammad. Lalu dia mengatakan, hei Suwaibah, kau aku merdekakan. Kenapa? Karena aku senang atas kelahiran atas kelahiran keponakanku, yaitu adalah Muhammad. Maka dan itu kau bebaskan dari kebudakan, sehingga dia menjadi orang merdeka. Akhirnya Abu Lahab ini sewaktu dia sudah mati, terus tunanaun ya, karunya anu lain, insyaallah barokah ya. Ia dimatikan sadayang kayak atuh engap ya. Tina naon engap, tina naon? Hanat. Masya Allah, ya Allah ya Rabb. Insyaallah Allah berikan kesehatan kepada kita semua. Jadi Abu Lahab ini sewaktu dia sudah dimimpikan oleh Abdullah bin Abbas. Kata Abdullah bin Abbas, ya Abu Lahab, madza fa'alallahu bika? Apa yang telah Allah lakukan kepadamu wahai Abu Lahab? Maka dijawab oleh Abu Lahab, wahai Abdullah bin Abbas, demi Allah saya dari mulai mati dan sampai nanti hari kiamat saya disiksa oleh Allah setiap hari, setiap waktu, setiap saat, terkecuali hari Senin. Karena apa? Karena saya di waktu dulu, sewaktu Muhammad itu lahir, saya bergembira, saya senang, maka saya merdekakan budak yang namanya Suwaibah. Dengan sebab barokah saya senang bergembira atas kelahiran Muhammad, maka saya sewaktu hari Senin, setiap hari Senin diringankan siksanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ulama mengatakan, idza kana hada kafiran ja'adzamuhu bitabat yadahu fil jahimi mukhallada ata annahu fi yaumil isnaini daiman yukhaffafu anhu bisururi bi ahmada fama dhannu billadzi kana umru bi ahmada masuran wa mata muwahhida. Kata para ulama, jika orang kafir saja dia bergembira atas kelahiran Nabi Muhammad yang sesaat, sebentar saja waktu Nabi Muhammad lahir, lalu diringankan siksanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana dengan kita? Iman kepada Allah, iman kepada Nabi Muhammad, mencintai Nabi Muhammad, menjadi umat Nabi Muhammad, maka insya Allah jika orang kafir saja diringankan siksanya oleh Allah, maka kita akan dibebaskan siksanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal. Maka kita hadirnya ke majlis yang mulia ini untuk menanamkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad. Kenapa? Mencintai Nabi Muhammad akan menyelamatkan kita nanti di akhirat, selamat dari siksa neraka. Amin ya Rabbal alamin. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Perbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad. Aya nu gaduh hutang di dia aya. Wonten sing gadah hutang wonten. Katah nopo gede? Katah. Hah? Akeh. Bahasa halus kata sami nggih. Kulo saged bahasa Jawa, Jawa Tengahan, riyen mondok teng Rembang. Ya bahasa Jawa Cirebon ya lumayan lah. Ya. Sunda we nya. Masya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Yang punya hutang banyak baca sholawat, insya Allah bebaskan utangnya. Amin. Ini wajah-wajah punya hutang ya. Ada yang punya utang? Pengen ada cerita orang punya utang deh. Baca sholawat yang banyak bebas utangnya. Pernah dengar enggak? Ya haruslah pokoknya nama intina. Kalau diceritakan panjang nih. Cerita. Oke. Diceritakan, ini cerita asli. Ada orang dia punya utang 30 juta. Sakedik tak seueur. 30 juta dia punya utang sama Pak Haji. Setelah beberapa bulan kemudian, nyampe lah perjanjian, nanti tanggal sekian ente harus bayar utang. Begitu sampai waktunya ditagih sama Pak Haji ini, Pak, ini waktunya bayar Pak, Bapak harus bayar.
Kata orang ini, Pak Haji, mohon maaf saya belum punya uang Pak Haji. Saya minta waktu seminggu lagi ya. Alah ente, seminggu mau bayar gimana? Dari mana? Pak Haji saya mau berusaha, saya minta waktu seminggu aja. Baik kalau begitu. 1 minggu ya? Iya. Akhirnya 1 minggu kemudian ditunggu. Waktunya bayar utang, ditagih. Ternyata tetap masih belum punya ya dari mana duit? Ya, 30 juta bayangin. Akhirnya kata Pak Haji, ente harus bayar hari ini. Kalau enggak saya penjara. Kata orang ini, Pak Haji saya minta waktu sampai besok aja. Sampai besok semalam mau bayar dari mana? Mau maling ente? Enggak Pak Haji, saya minta waktu. Dengan jaminan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi, saya minta waktu semalam saja. Wah, ente kok bawa-bawa Nabi Muhammad? Tapi karena saya cinta Nabi Muhammad dan ente bawa-bawa Nabi Muhammad, jaminannya Nabi Muhammad, maka okelah 1 malam, besok pokoknya harus bayar. Siap Pak Haji, insya Allah. Baik kalau begitu. Pulanglah orang ini. Begitu pulang sampai rumahnya, istrinya tanya, Pak gimana Pak utang kita? Dibebasin ya Pak ya? Boro-boro dibebasin. Besok kita penjara kalau nggak bisa bayar. Terus gimana nih Pak? Kalau orang sindang laut, begitu suaminya bilang, besok kita di penjara Pak, daripada besok kita di penjara malu-maluin, yuk bunuh diri aja yuk. Orang sindang laut ya. Ini solihah. Begitu dengar, dia langsung bilang, Pak, terus gimana nih kita? Iya ini gimana nih? Gini aja Pak, gimana kalau kita baca sholawat yang banyak? Semoga aja dengan sholawat itu kita dapat barokah. Ayo kata suaminya, pokoknya kita sholawatan. Wah sudah. Begitu masuk malam, mereka berdua sholawatan. Sholat berjamaah maghrib, sholawatan sampai isya. Ba'da isya sholawatan. Wah sholawatannya macam-macam, dari mulai yang pendek sampai yang panjang. Sholawatan yang paling pendek sholawat apa? Sholawat Jibril. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Sholawatan macam-macam sholawat. Nu dilagukeun, nu teu dilagukeun, tibil qulub, al-fatih, sholawat nariyah, macam-macam sholawat dibaca. Nu dilagukeun, ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi niwad daraji ya Rasul salamun alaik ya Rafi niwad daraji atfatai ratal alamin ya uhailaju diwan kam. Sallu ala Nabi Muhammad. Pokoknya baca sholawat terus sampai akhirnya orang ini ketiduran. Pas ketiduran mimpi ketemu dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, semoga yang hadir di majlis ini bisa mimpi ketemu dengan Nabi. Amin ya Rabbal Alamin. Mimpi ketemu Nabi bisa. Kalau sudah mimpi ketemu Nabi, maka insya Allah akan bertemu dengan Nabi secara yaqdha, secara terjaga, melek. Kalau sudah mimpi ketemu Nabi, bisa melihat Nabi secara melek-melekan, maka akan masuk surga bersama Nabi Muhammad. Maka dari itu kita doa kepada Allah, semoga kita bisa mimpi ketemu Nabi di dunia sebelum di akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Mimpi ketemu dengan Nabi. Di dalam mimpinya ini Nabi Muhammad bilang, Pak, Bapak besok datang sama satu kiai, Kiai Fulan, Ustadz Hendi, Wali Fulan, datang ke sana. Bilang sama dia, Pak Kiai, tolong bayarin utang saya. Datangnya sama Kiai. Nanti kalau dia tanya, kenapa saya yang harus bayarin? Sampaikan,
Pak Kiai dapat salam dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus kalau tanya apa dalilnya, apa buktinya? Pak Kiai setiap malam baca sholawat 1000 kali. Cuman tadi malam Pak Kiai kurang dari 1000 karena ngantuk. Akhirnya orang ini bangun. Begitu bangun dia sholat subuh langsung berangkat ke rumah Kiai ngincik ke rompokna Ustadz Hendi. Pak Kiai, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ini pagi-pagi? Ada yang sakit gigi? Biasa sakit gigi datang ke Kiai, panas dingin datang ke Kiai, mau lahiran datang ke Kiai. Naon-naon Kiai, naon-naon Kiai. Sebab ai Kiai mah pakai doa, jadi penyakit naon bege siap. Al-Fatihah, puah ciduan. Koma hudang sare, barokah ya. Sallu ala Nabi Muhammad. Nah, ada apa? Begini Pak Kiai, saya tadi malam mimpi ketemu dengan Nabi Muhammad. Kata Nabi, suruh minta bayarin utang saya Pak Kiai. Siapa yang harus bayarin? Pak Kiai. Loh, saya ente yang punya utang kok saya yang bayarin? Ya, Rasulullah yang nyuruh. Naon dalilna? Rasulullah titip salam sama Pak Kiai. Benar? Ya serius. Senang Pak Kiai langsung sujud syukur. Apa dalilnya? Kalau Nabi Muhammad titip salam sama saya, begini Pak Kiai. Pak Kiai tiap malam baca sholawat kan 1000 kali. Betul. Sebab Kiai ini paling enggak 10.000 Kiai. Ustadz, santri 1000. Ibu-ibu 300. Syukur lamun 500. Dalam hadis dikatakan, man shalla alayya kulla yaumin khamsami'a marrah lam yaftakir abadan. Orang yang sholawat setiap hari 500 kali maka mual bakal fakir, mual bakal miskin. Siap 500 kali? Gampil, cepat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. 500 mah paling sabar menit ya. Nah, kalau Kiai 10.000. Nah, ini Kiai baca sholawat 10.000. Pak Kiai tadi malam kurang 1000 karena Pak Kiai ngantuk. Oh iya betul, saya tadi malam memang ngantuk. Kok ente tahu? Itu yang ngasih tahu Rasulullah. Akhirnya Kiai ini begitu dengar dapat salam dari Rasulullah dan berarti dia dikenal oleh Nabi Muhammad. Dia langsung masuk kamar ambil duit 30 juta. Nih uang buat kamu, bayarin utangmu. Buat apa 30 juta? Nggak ada apa-apanya kalau saya sudah dapat salam dari Nabi Muhammad. Saya sudah dikenal Nabi Muhammad. Kenapa? Karena saya pasti akan masuk surga. Buat 30 juta nggak ada apa-apanya. Pasian 30 juta. Oh, akhirnya orang ini langsung keluar. Seneng, dia bisa bayar utang, nggak jadi di penjara. Datang ke rumah Pak Haji, tok Pak Haji, nggak keluar. Diketok lagi, datang ibu hajinya. Ada apa-apa? Pak Haji mana? Udah keluar pagi-pagi tadi ke sono. Waduh, kayaknya nyariin saya nih Pak Haji nih. Akhirnya nih orang muter-muter, puter-puter, ketemu di musola Nurul Hidayah. Nurul Falah ya. Pas ketemu, kata Pak Haji, ente kemana aja saya cariin dari tadi. Tenang Pak Haji, tenang, saya pasti bayar utang. Tenang Pak Haji. Bukan begitu, saya nyari ente nih ada perlu apa Pak Haji? Sini. Saya tadi malam mimpi ketemu dengan Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi, kalau kamu pengen bebas dari siksa neraka, bebaskan utang orang tersebut. Maka saya nyari ente karena saya pengen bebasin utang ente. Ya Allah, 30 juta utang bebas, dapat duit 30 juta. Luar biasa. Yang punya utang, wajah-wajah punya utang, banyak sholawat ya. Setelah baca sholawat banyak kok gak bebas-bebas utangnya. Minta nomor Ustadz yang dari Cilimus, mana kurang ajar, ngebohong ya. Bapak ibu salah niatnya ya. Niatnya biar apa? Biar dapat syafaat dari Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Dan sholawat ini adalah amalan yang paling hebat. Kenapa? Karena kita lihat, sewaktu Allah memerintahkan kepada kita sholat, aqimis sholat, dirikan. Apakah Allah memberikan contoh kepada kita sholat?
Enggak. Allah perintahkan zakat, wa atu zakat. Apakah Allah memberikan contoh kepada kita zakat? Tidak. Ketika Allah memerintahkan sodakoh dan amal-amal lain, enggak pernah Allah memberikan contoh sama sekali. Tetapi kita lihat, sewaktu Allah memerintahkan kepada kita untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, Allah sendiri yang memberikan contoh. Mana dalilnya? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya yusalluna 'alan. Setelah itu, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, sallu alaihi wasallimu taslima. Maka dari itu, satu-satunya amal yang dicontohkan langsung oleh Allah adalah sholawat kepada Nabi Muhammad. Sehingga ulama mengatakan adimis sholata ala Nabi Muhammadin faqabuluha hatmun biduni taraddudi amaluna bainal qabuli wa raddiha illa sholata ala Nabi Muhammadin. Kata ulama adimis sholat langgengkeun maos sholat faqabuluha hatmun diterimana wajib biduni taraddudi tanpa ada keraguan. A'maluna sementara amal kita sholat, puasa, haji, zakat, umroh, burak balik, bainal qabuli waraddiha antara diterima sarang ditok, illa sholata kecuali mau sholawat ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Maka sholawat ini adalah amalan yang pasti akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sallu ala Nabi Muhammad. Terus Bapak Ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, di antara kita mencintai Nabi Muhammad, bagaimana melakukan perintah-perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa di antaranya? Kita belajar ngaji, hadir majlis ta'lim. Sok hadir majlis ta'lim teu? Ih, gini teh nu ngajawab. Ayah pengosan di dia ayah. Bapak-bapakna aya. Boro-boro. Ibu-ibu bae. Saya ngaji ke mana-mana ibu-ibu bae. Bapak-bapak mana jarang. Pak, Bu, kita harus apa? Hadir majlis belajar. Karena beramal tanpa ilmu itu mardud, ditolak. Ya, beramal itu harus pakai ilmu. Dan kita di dunia ini diciptakan oleh Allah untuk beribadah. Beribadah itu nggak sulit, gampang. Apa saja bisa jadi pahala. Kadang kita mikirnya nunamina ibadah teh naon? Madep kiblat, pakai mukena, mun ibu-ibu, pakai peci, pakai sarung, madep kiblat di musola atau di masjid, pegang tasbih. Lah, ibadah kapan saja bisa. Tukang son, mana tah tukang son? Ayah. Tukang son bisa dapat pahala dengan sonnya. Gimana? Begitu ngecek, bukan cek 1 2 3, cek 1 2 3. Iraha opatna. Cek sonnya bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bismillah, qul huwallahu ahad, Allahus samad. Begitu. Ngecek son dapat pahala, betul. Banyak pahala ini. Bapak makan, begitu makan niatnya supaya kuat ibadah, maka makannya dapat minumnya supaya apa? Kuat ibadah. Minumnya ngikutin Nabi Muhammad. Gimana minumnya Nabi? Yaitu minumnya 3 kali, yatanafas, bernafas lebih dahulu. Ini mah tukang macul, tukang nyangkul, minum, ambil aqua dari atas, langsung, ya. Kalau Nabi minum gimana? 3 kali. Tahu caranya? Tahu? Harus dicontohin. Ya, ilmuna ustad pengen minum. Enggak. Minumnya Nabi bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim, minum, berhenti, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim, minum, berhenti, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim, minum, berhenti, alhamdulillah. 3
3 kali. Kalau kurang tambah lagi, tapi paling enggak 3 kali. Dan baca bismillah selesai alhamdulillah. Madamal ma'u fi batnihi lam ya'sillaha. Selagi air itu dalam perutnya, maka tidak akan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Minumnya saja dapat pahala. Kenapa? Ngikuti Nabi Muhammad. Apa-apa ngikut Nabi Muhammad sunnah. Saha di dia nugadu siwak. Angkat nugadu siwak. Rokok diangkat sedaya. Siwak mata aya. Ya Allah. Nabi selalu bawa ini gaya gini doang, walaupun jelek nih, belum beli lagi ya. Ini dapat pahala. Sunnah Nabi. Nabi itu beliau kemana-mana selalu membawa 1 botol minyak. Ada yang bawa 1 botol minyak? Ya Allah. Ya, bawa. Alhamdulillah. Niat ngikuti Nabi Muhammad, dapat pahala. Bawa doang, nggak dipakai awet. Kalau saya selalu bawa, soalnya suka disalamin orang, kasihan kalau bau. Jadi kiai, jadi ustadz itu repot Pak Bu. Saya nggak keburu makan pete Bu. Bener, mau makan pete, ingat nanti malam pengajian, kasihan bau. Ya, nggak jadi lagi. Mau makan pete besok, besok pengajian lagi, nggak jadi lagi. Ya Allah, repot jadi ustadz, jadi kiai itu capek. Ya, tadi udah dibahas, nongkrong nggak pantas. Bawa istrinya sama anaknya jalan-jalan keliling, kurang Pak. Pakai kolor lewat, kurang Pak. Kurang pantas. Ya Allah. Kita ini harus beramal. Beramalnya pakai ilmu. Sunnah Nabi, pakai gamis. Niatnya apa? Niatnya ngikuti Nabi Muhammad. Kenapa? Nabi pakai gamis walaupun tidak gak wajib. Sunnah. Sok naon beti mulai naon. Masuk kamar mandi, sikil mana dulu? Kanan. Kiri. Baca doana kumaha? Allahumma barik lana. Inni a'udzubika minal khubusti wal khaba'is. Kalah sama anak-anak TK. Keluar pakai kaki kanan. Makan pakai jari tangan. Selagi bisa pakai jari tangan. Kecuali makan bakso, hancur tangannya. Ya. Makan pakai tangan, mengikuti sunnah Nabi Muhammad, pahala. Semuanya bisa bernilai pahala. Itu orang kalau punya ilmu. Sehingga beramalnya orang yang punya ilmu dengan yang tidak punya ilmu itu berbeda. Dan orang yang beramal tanpa ilmu mardud, ditolak. Bapak ibu beramal gak pakai ilmu, mardud, ditolak. Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun. Ora kanggo. Latuk balu gak diterima, gak kepake. Diceritakan dalam kitab Al-Fawaid Al-Mukhtarah, ada orang ini apa namanya, dia beli keledai. Tahu keledai? Anu mirip naon? Mirip kuda agak kecil. Ya, khimar. Beli keledai betina. Zaman dulu keledai ini dipakai untuk transportasi. Munai nama Avanza lah berenya. Nah, tapi dilihat-lihat ini orang kok nggak pernah dipakai nih keledainya. Sehingga tetangganya tanya suatu hari, Pak, Bapak perasaan punya keledai betina kan? Betul, saya punya keledai. Kenapa nggak pernah dipakai? Saya nggak pernah lihat ente pakai keledai ini. Oh itu, begini, saya beli keledai itu bukan buat transportasi, tapi saya beli keledai itu daripada saya zina sama orang, mendingan sama keledai. La ilaha illallah. Dia kira kalau sama orang dosa, sama keledai kagak. Karena apa? Karena nggak punya ilmu. Dosa Pak Bu. Bapak lihat tembok bolong, syahwat dosa. Dia sorabi, Allahu Akbar, syahwat do. Ibu-ibu lihat timun, syahwat dosa Bu, hati-hati. Sampai ada sebagian pesantren dilarang masuk timun dan terong ke pesantren perempuan. Kenapa? Pernah ada kejadian bontengnya, timunnya ini macet.
Oh Allah. Ketimun kan sulit. Coba kalau apa? Singkong, tinggal dikasih ragi cepet matang, diambil gampang. Gak usah operasi. Lah timun lama peotna. Ya. Jadi ketika kita syahwat kepada sesuatu, maka hukumnya dosa. Ini dia beramal apa? Saya daripada sama orang lebih baik sama keledai. Kalau sama keledai kan gak dosa, ngawur. Dia gak punya ilmu. Maka dari itu beramalnya mardud, ditolak. Ada cerita lagi orang beramal tanpa ilmu. Ada anak ini dia sudah sekolah madrasah, belajar di musola Nurul Falah. Diajarin sama Ustaz Hendi kalau masuk kamar mandi doanya Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal. Begitu anak ini di rumahnya mau masuk kamar mandi, baca doa kenceng, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Masuk kamar mandi, bapaknya lagi ngerokok di depan, kedengaran anaknya baca doa. Langsung bapaknya datengin anaknya, hehehe, buka, diketok pintunya. Pas dibuka, ayah naon pak, kamu ini gak sopan. Gak sopan bagaimana? Lah mau masuk kamar mandi kok baca Quran. Baca? Ini gara-gara beramal tanpa gak punya ilmunya. Dia kira bacaan Al-Quran. Ribut akhirnya. Istrinya yang lagi masak kedengeran datang. Pak, ada apa? Ayah naon iya ribut-ribut. Mah, bayangin, coba anak kita disuruh belajar di musola Nur Falah, malah kurang ajar, masuk kamar mandi baca Quran. Kata ibunya, apa sih dek yang dibaca? Naontong mau dibaca nak? Begini ibu, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Seri si ibunya. Kata suaminya, mama kenapa ketawa? Ya papa, orang baca doa masuk kamar mandi dikira baca Quran. Si suaminya malah nangis. Nangis dia. Kata mamanya, papa kenapa nangis? Saya ketawa, papa malah nangis. Ya Allah, mau gimana saya nggak nangis? Papa selama 15 tahun tiap duha baca doanya, bacaan setelah Fatihah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal. Saya kira ini adalah Al-Quran. Naudzubillah min. Maka dari itu harus berilmu. Beramal tanpa ilmu mardud Maka ayo kita hadir majlis taklim seminggu sekali dah. Enggak bisa sebulan sekali dengan tujuan menyenangkan Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita tanamkan kecintaan kepada Nabi Muhammad dengan mengenali Nabi Muhammad. Bagaimana Nabi Muhammad itu makannya, minumnya, dan lain sebagainya. Tidurnya Nabi seperti apa? Makanan yang disenangi oleh Nabi itu apa? Apa makanan disenangi oleh Nabi? Di antaranya itu adalah ad-dubba. Apa dubba? Dubba itu buah labu. Tahu buah labu? Yang kayak terong tapi agak panjang. Bukan walu. Uku, yang suka dilodeh ya. Nah itu panjang. Nabi seneng banget yang kayak gitu. Besok beli ke pasar dengan niat ngikuti Nabi Muhammad, dapat pahala. Begitu. Nabi Muhammad senang dengan dujaj, daging ayam. Beli daging ayam, niat ngikuti Nabi Muhammad, dapat pahala. Nyak punya. Besok atau nanti sore minta ayam sama papa ya. Pak, kita nyenengin Nabi Muhammad, ngikut Nabi Muhammad. Nabi Muhammad paling seneng daging ayam. Yuk beli pak, gandeng sia ulah unggal poe bangkrut aing. Paling enggak setiap hari Jumu'ah. Di Mekah, di Yaman, di Oman, di negara-negara Arab, mereka kalau hari Jumat itu makannya beda, daging. Kenapa? Karena ini hari yang mulia. Sayyidul ayam, bos ayam. Ya. Begitu. Khusus hari Jumat gimana? Kumpul sama anak, sama cucu, makan bareng. Makannya daging ayam atau daging kambing. Begitu. Imam Mayoran jarang. Makan sama istri aja kadang-kadang pisah. Gak pernah bareng, betul?
Coba rasain makan bareng, insya Allah penuh dengan berkah. Ya, nah ini Nabi Muhammad itu senang dengan apa? Dengan syawwa, laham masywi. Apa laham masywi? Daging bakar. Beli sate. Sate kan daging bakar ya. Niat apa? Nabi Muhammad senang daging bakar. Saya juga beli daging bakar, sate, dengan niat saya makan yang disenangi oleh Nabi Muhammad. Beli satenya dapat paha. Tuh bedanya kiai dengan orang yang tidak paham ilmu. Kenapa? Orang yang paham ilmu apapun bisa menjadi pahala. Minuman Nabi yang paling disukai apa? Yaitu adalah air yang dingin. Air yang dingin, yang manis. Enggak, saya bukan nyinggung, bukan. Ini cuma menceritakan. Ya, al-halwa al-barid. Nabi itu senang air yang dingin, yang manis. Ya, teh manis misalkan, dikasih es panas-panas gini kan ya. Cocok nggak? Nah, nanti pulang dari sini beli, niat saya ngikuti sunnah Nabi Muhammad. Beli teh pucuknya dapat pahala. Oh. Itulah pentingnya kita punya ilmu. Bapak mandi, saya mandi. Saya mandi niat supaya bersih, ibadah kepada Allah. Bapak mandi supaya apa? Seger. Saya dapat pahala, Bapak nggak dapat pahala. Saya makan, Bapak makan. Saya makan niat supaya kuat ibadah. Bapak makan supaya kenyang. Gimana? Saya dapat pahala, Bapak enggak. Oh. Jadi apapun bisa menjadi nilai ibadah. Yang penting kita tahu ilmunya. Maka kita pelajari Nabi Muhammad. Senengkan dengan Nabi Muhammad. Udahlah, jangan ngikutin orang-orang yang bid'ah, sesat, neraka, maulidan kayak gini. Coba kita semua yang ada di tempat ini, kata mereka ini calon neraka semuanya. Naudzubillah min dzalik. Mereka bilang kullu bid'atin dolalah. Setiap bid'ah sesat, setiap sesat neraka. Ya Allah. Kita nih maulidan di sini, pertama sholawatan. Ada perintahnya enggak? Ada. Kita ini silaturahim sama tetangga ketemu, ada perintahnya enggak? Ngeluarin berkat berarti sedekah, ada perintahnya enggak? Terus kita pengajian, dapat ilmu, ada perintahnya enggak? Ada. Lalu di mana? Di mana salahnya? Sehingga kita dianggap apa? Calon neraka. Nauzubillah min. Apa bedanya dengan baca kitab Khulasah Nurul Yakin? Ada orang baca kitab tentang sejarah Nabi. Yang satu baca maulid. Sama isinya apa? Menceritakan tentang Nabi Muhammad. Kenapa baca kitab ini boleh, yang ini maulidan nggak boleh? Padahal sama bedanya. Yang ini nggak pakai lagu, yang ini pakai lagu. Paling begitu. Ini dikit-dikit sesat. Tahlil boleh, tahlilan nggak boleh. Apa bedanya? Kalau tahlil la ilaha illallah. Kalau tahlilan ngumpul orang banyak baca tahlil. Itu namanya tahlilan. Yasin boleh kata mereka. Yasinan nggak boleh. Sekarang yasinan nggak boleh itu gimana? Baca yasin malam Jumat. Apakah ada larangan kita membaca surat yasin di malam Jumat? Ada larangannya nggak? Nggak ada. Terus di mana? Oh, ngariung ngumpul. Oh, eta mah kabeneran bareng-bareng. Oh, orang baca yasin, baca Quran kok nggak boleh? Ini ente ini gimana? Orang tahlilan kata Rasulullah, man qala la ilaha illallah dakhalal. Orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah masuk surga. Lah ente orang lagi la ilaha illallah neraka katanya. Bertentangan dengan Nabi Muhammad. Ngaco ini orang ya. Yasin boleh, yasinan nggak boleh, tahlil boleh, tahlilan. Sekarang saya mau tanya, Jumat boleh? Wajib tuh. Jumatan mau boleh nggak boleh? Masa gara-gara tambahan tan jadi nggak boleh? Jumat boleh, Jumatan mau ngomong nggak boleh? Ente yang bid'ah. Ya Allah, itu dalil buat bapak ibu. Kalau dalil ulama ada lagi dalilnya. Tahlilan itu kan la ilaha illallah dari kalimat halala yuhallilu tahlilan, maknanya la ilaha illallah. Kenapa ada kulhu falak binas gampang yang kayak gitu mah gimana? Ini orang kasih aja berkat nasi doang. Atuh geuning aing mah sangu bae. Kejo unggul.
Kok cuma nasihat doang? Lah ente kan la ilaha illallah doang. Kalau yang lain mah qul huwallahu ahad buncis. Qul a'udzu birabbin nas daging kan. Betul. Ini dari mana dalilnya? Baca la ilallah kepalanya gede. La ilaha illallah. Enggak ada zaman Nabi, bid'ah ini. Orang kayak gini kasih kopi enggak usah diudek. Minum. Pasti minum. Kok enggak enak? Ya iyalah enggak diudek. Coba diudek. La ilaha illallah. Enak kan begitu. Ini dalil buat Bapak Ibu, Betul. Lah eta kok mati kok ditahlilan? Iyalah yang mati orang, bukan sapi. Buat ngebedain yang mati orang apa sapi. Makanya ada tahlilan. Itu dalil buat orang yang nggak paham dalil. Sudah saya mah dalilnya itu aja. Ikut kiai, ikut ulama. Repot amatnya orang. Dikit-dikit bid'ah sesat neraka. Muka ente loh bid'ah di zaman Nabi nggak ada. Ada orang Saudi belajar di Saudi. S2 di Saudi. S2 turun. Begitu dia turun di bandara naik taksi. Begitu naik taksi, pas masuk ke taksi supirnya nyetel dangdut. Palapa. Ya. Tanaon di dia orkes Indramayu. Pas dangdutan, dia tanya nih si penumpang, Pak supir, ya, apakah di zaman Nabi ada dangdutan seperti ini? Enggak ada. Bid'ah, sesat, neraka. Dimatiin. Ganti sholawatan Ganti sholawatan. Ya, pasti ganti sholawatan. Dia tanya lagi, apakah di zaman Nabi ada sholawatan seperti ini? Enggak ada. Bid'ah, sesat, neraka. Waduh, kurang ajar ini penumpang. Matiin sama dia. Saking pusingnya, buka jendela, ambil rokok, ngerokok. Pas ngerokok, apakah di zaman Nabi ada rokok? Ada enggak? Enggak ada di zaman Nabi. Wah, bid'ah, sesat, neraka. Aduh, ini penumpang. Dibuang rokoknya. Pak Ustadz, saya mau tanya ya, apakah di zaman Nabi ada taksi? Enggak ada. Turun. Cari ojek onta, suruh. Bid'ah, sesat, neraka. Mampus itu ya. Masya Allah. Naudzubillah min. Maka dari itu saya berpesan para kesepuhan di sini, jangan sampai dikasih kesempatan orang-orang yang kayak gitu. Biasanya mereka itu nggak sopan, masuk ke masjid tahu-tahu langsung maju ke depan ngimamin. Nggak sopan. Saya aja nggak berani kalau misalkan sholat berjamaah, biar imam yang biasanya yang jadi imam. Kenapa? Mereka yang tahu seberapa waktunya, wiridannya bagaimana. Saya kan orang baru, ini sembarangan langsung masuk ke depan, Allahu Akbar, pas wayah kunut langsung sujud, nggak pernah kunut. Kurang ajar ini. Tapi masalahnya yang saya alami banyak yang curhat. Di antaranya saya ngisi di Perum Merpati X di Cirebon. Itu DKM-nya curhat. Orang NU itu emang gitu, lembut hatinya, teenakan. Begitu imamnya orang NU, di belakang ada satu orang yang anti apa? Anti wirid kenceng. Mau baca astagfirullah, nggak berani. Diem aja. Ya. Tapi kalau dia yang imam, nggak kunut, berani dia. Kita loh, pas waktu ngimamin di belakang ada yang anti kunut, mau kunut itu masih canggung. Kenapa? Ayo kunut, biarin dia. Begitu, harus berani. Ya, jangan sampai dikasih kesempatan. Masya Allah. Saya ada kajian rutinan. Pas mau ke masjid yang saya tuju, kebetulan keburu subuh. Akhirnya saya sholat subuh di satu masjid sebelum acara, di tempat acara. Ternyata subuhnya nggak kunut. Terus saya ngisi pengajian, saya sampaikan, awas, jangan sampai gini. Saya barusan di sana nggak kunut, di sini kunut nggak kunut, kata jamaahnya. Alhamdulillah, terus saya bahas tentang itu, bagaimana cara menjaga dan sebagainya. Ternyata selesai pengajian, saya tanya, di sini ada nggak orang-orang yang kayak gitu anti maulid? Ada Pak Ustadz. Mana? Barusan pada hadir 6 orang. Aduh, mampus nih saya. Tapi ternyata apa? Setelah itu mereka nggak berani sembarangan maju ke depan. Imam rawatibnya sudah ada, kok tahu-tahu ke depan nggak sopan. Alhamdulillah. Tapi apa yang terjadi? Mereka menghasut ibu-ibu. Ibu-ibu jangan ikutan pengajian ustadz yang dari Cilimus, itu penebar fitnah, sesat dia. Wah, pokoknya saya dibilang kayak gitu. Alah, biarin. Hati-hati, ente benci sama saya bilang.
nanti bisa cinta sama saya. Kalau benci jangan terlalu benci. Nabi yang bilang ahbib habibaka haunama, cintailah orang yang kau cintai dengan sedang-sedang aja. Aing mah teu hayang kawin jeung urang Jawa teu aing. Masa sagelis-gelis opo koe. Gimana? Taunya dicoba oleh Allah nikah sama orang Jawa. Benci, pokoknya saya nggak mau nikah sama orang gendut, hitam, tinggi, nggak. No, pokoknya nggak ada di kamusnya. Nggak mau saya kawin dengan orang hitam. Taunya dicoba oleh Allah nikah sama orang hitam. Banyak yang kayak gitu. Ada orang, saya ngisi pengajian satu tempat, lalu setelah mengisi pengajian, apa yang disampaikan oleh ustadz sebelahnya? Mereka bilang ke jamaah, para jamaah, jangan ikutin ustadz yang dicimu, sama percis. Hati-hati, dia penebar fitnah. Masa jenggot gak sunnah? Siapa yang bilang gak sunnah? Saya bilang jenggot sun, tapi jangan gara-gara pakai jenggot merasa paling sunnah. Ya gimana kalau udah gak bakat ada jenggotnya, terus gimana boleh adanya? Betul. Saya juga pengen ada bewok sini, kasih obat, habis di obat lupa hujan-hujanan, jadinya di bawah nggak di atas. Shallu ala Nabi Muhammad. Nah ini akhirnya apa? Ini orang bencinya minta ampun sama saya. Tapi ternyata apa? Setelah lama kemudian tahu-tahu ngundang saya maulidan. Ya Allah, orangnya kaya. Rumahnya aja baru jadi 1,5 M. Masya Allah. Saya ini Pak Ustadz, kalau butuh mobil ngomong aja, saya biar dapat pahala Pak Ustadz. Udah jam berapa aja, butuh sama supirnya. Tapi saya nggak pernah. Alhamdulillah. Selagi saya bisa mampu, saya berusaha nggak maulah sama orang pinjem atau bagaimana. Lebih baik nyewa daripada pinjem. Walaupun kasihan sebenarnya. Nyorok-nyorokin, udah Pak Ustadz ambil. Padahal dia paling benci sama saya dulu. Tiap saya pengajian, Ustadz ini titip buat pesantren, berapa? 5 juta. Padahal pengajiannya sebulan kadang 2 kali. Ya, tiap kali pengajian paling enggak 3 juta ngasih duit buat pesan. Padahal dulunya benci sama saya. Makanya Bapak Ibu jangan benci sama seseorang terlalu benci. Kenapa? Hati-hati, nanti suatu saat akan menjadi naon? Menjadi cinta. Nah ini, maka dari itu ayo kita jaga baik-baik. Yang hadir di tempat ini insya Allah kita jaga. Yang kebiasaan kita tahlil tetap disiarkan, amin. Mereka ingin menjauhkan kita dari agama, naudzubillah min. Tetap maulidan, udahlah pokoknya dalil-dalil itu tadi dibilangin cinta pada Nabi nggak usah dalil. Tapi walaupun ada dalil, insya Allah semua yang hadir di tempat ini akan Allah SWT jadikan sebagai saksi, sebagai orang yang cinta kepada Nabi Muhammad, amin. Ya Rabbal alamin. Mari kita tutup dengan doa keberkahan insyaallah dari saya. Nanti untuk yang terakhirnya dari kesepuan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika sultani. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa dhiyaiha wa qutil arwah wa gidaiha wa ala alihi wa sallim. Allahumma ya Allah ya Rabbana, pada siang hari ini kami berkumpul di Musholla Nurul Falah ini ya Allah, maka berikanlah al-falah kepada kami ya Allah, keberuntungan kepada kami ya Allah. Ya Rabb, dengan barokah perkumpulan siang ini ya Allah, tidaklah kami keluar dari tempat ini ya Rabb terkecuali Engkau mengampuni seluruh dosa-dosa kami ya Allah, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja ya Allah, baik yang kecil maupun yang besar ya Allah. Ya Rabb, sungguh kami banyak dosa ya Allah, maksiat kami menumpuk ya Allah, sementara amal kami sedikit ya Rabb. Maka ampunilah dosa-dosa kami dengan barokah pertemuan ini ya Allah, dan ampuni dosa-dosa orang tua kami ya Allah, anak cucu kami ya Allah, dan bagi orang tua kami yang masih hidup, semoga beliau-beliau diberikan panjang umur, sehat walafiat dalam ketaatan kepadamu ya Allah. Dan bagi orang tua kami yang sudah meninggal ya Allah, bebaskan mereka dari siksa kuburnya ya Allah, jadikan kuburannya sebagai taman surga ya Allah. Ya Rabb, selamatkan kami di dunia dan di akhirat ya Allah, selamatkan kami di dunia dan di akhirat ya Allah. Ya Rabb, selamatkan kami dari pertanyaan kubur ya Allah, selamatkan kami dari siksa kubur ya Allah, selamatkan kami dari timbangan amal ya Allah, selamatkan kami dari hitungan amal ya Allah, selamatkan kami dari sirat, dari jembatan yang pasti akan kami lewati ya Allah, sementara kami tahu di bawahnya neraka jahanam. Ya Rabb, kami takut terpeleset ya Allah,
Dan kami tahu yang paling ringan-ringannya siksa di neraka sewaktu kaki ini diinjakkan di lantainya, maka ubun-ubun kami akan mendidih. Sungguh kami takut itu ya Allah. Maka selamatkan kami dari jembatan itu ya Allah, sehingga kami bisa masuk surga bersama kekasih kami Nabi Muhammad di surga yang paling tinggi, surga Firdaus ya Allah. Ya Rabb, yang kumpul di tempat ini semoga kau kumpulkan kembali di surgamu ya Allah. Sebagaimana kau kumpulkan di tempat ini, kau kumpulkan kembali di surgamu ya Allah. Ya Rabb, berikan kepada kami keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah ya Allah. Jadikan anak-anak kami menjadi anak-anak yang solihin solihat ya Allah. Anak-anak yang membanggakan kami nanti di akhirat. Anak-anak yang akan menyelamatkan kami nanti di akhirat. Anak-anak yang akan memberikan syafaat kepada kami di akhirat ya Allah. Ya Rabb, jangan kau jadikan anak-anak kami menjadi anak-anak yang durhaka ya Allah, anak-anak yang jauh dari Engkau ya Allah. Maka dari itu berikan kepada kami kekuatan, kesabaran, ketabahan untuk bisa mendidik anak-anak kami dengan baik ya Allah. Ya Rabb, jangan kau cabut nyawa kami saat kami bermaksiat ya Allah. Jangan kau cabut nyawa kami saat kami jauh dari Engkau ya Allah. Akan tetapi cabutlah nyawa kami di saat kami sedang beribadah kepadamu ya Allah, di saat kami sedang sujud kepadamu ya Allah, di saat kami sedang membaca Al-Quran ya Allah, di saat kami sedang sholat ya Allah. Ya Rabb, jadikan di akhir hayat kami mulut dan hati kami mampu mengucapkan kalimah yang mulia, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sehingga kami meninggal husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Ya Allah ya Rabb, jika di antara kami yang hadir di majlis ini ada yang punya masalah, semoga kau selesaikan masalahnya ya Allah. Yang punya hutang kau bebaskan hutangnya ya Allah. Berikan rezeki yang halal, yang barakah, yang banyak ya Allah. Yang belum punya rumah kau berikan rumah yang bagus, yang luas ya Allah. Yang belum punya jodoh kau dekatkan jodohnya ya Allah. Yang belum punya keturunan kau berikan keturunan yang solihin solihat ya Allah. Yang sakit semoga engkau sembuhkan ya Allah. Angkat penyakitnya ya Rabb. Ya Rabb, berikan kepada kami panjang umur, sehat walafiat dalam ketaatan kepadamu ya Allah. Ya Rabb, jadikan perkumpulan sebagai saksi kecintaan kami kepada kasih kami Nabi Muhammad ya Allah, sehingga kami dikumpulkan bersama Nabi Muhammad, bersama Nabi Muhammad. Ya Rabb, selamatkan kami di alam mahsyar nanti ya Allah. Ya Allah, kabulkan doa kami siang ini ya Allah. Jangan kau tolak doa kami siang ini ya Allah. Ya Rabb, kau berjanji akan menerima setiap doa ya Allah, maka kabulkan doa kami ya Allah. Jangan kau tolak doa kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, birahmatika arhamar rahimin, bijaya habibika sayyidina Muhammad ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah bil qabul wa ila hadratin Nabi Rasul. Al-Fatihah. Syaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya, semoga ada barokahnya, dan juga mohon doa selalu kepada semuanya agar diberikan keikhlasan, kesabaran di dalam menyebarkan ilmu, diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sedikit pengumuman, barangkali Bapak Ibu saya sudah hadir ke sini, barangkali Bapak Ibu ada waktu untuk hadir Maulid Akbar nanti hari Ahad yang akan datang 1 Desember di Pondok Pesantren Al-Kausar pondok kami, insyaallah. Waktunya jam 7 pagi ya. Mangga barangkali ada yang mau hadir. Terima kasih.